Kalau aplikasi-aplikasi gini sih mahasiswa udah pintar banget ya, tapi algoritma behind-nya, di belakangnya itu tuh, saya ada algoritma bagaimana mendeteksi tadi otomatis itu yang susah. Ya, itu yang akan saya jadikan di jurnal. Jadi bisa dipilah-pilah. Kalau ini sih anak tingkat 2, tingkat 3 bikin aplikasi ini udah ya. Tapi di belakangnya itu ada algoritmanya. Oke, ini enter saja mas, karena mungkin terus. Oh iya, satu lagi. Karena saya udah dikenal di RSCM, ketemu sama orang FKG, kedokteran gigi. Pak Wisnu, kerjasama dong, apa kerjasama aja, apa dulu saya. Jadi saya mau melihat, jadi ada namanya ini dulu ya. Saya mau melihat gigi pasien itu, dia perlu perawatan atau tidak perlu perawatan. Kalau yang ini mungkin langsung kalau, tapi ada beberapa. Nah itu diukur secara otomatis nilai-nilai giginya apa, tumpang tindih, giginya longgar, dan pakai algoritma. Ya. Terus satu lagi, tapi ini belum kita buat. Saya bisa nggak dibuatin software atau algoritma? Tapi ada algoritma yang saya maunya ada algoritma yang kalau cuma implementasi sih kita bisa. Karena kita kan, saya itu jurnal oriented bukan produk oriented ya. Jadi saya memang makanya saya ada riset ya. Kalau saya bisa buat alat. Kalau buat alat ya saya lebih baik kerja di industri lah. Saya ngapain jadi di universitas lah. Kerja di industri mungkin lebih ini. Tapi ini kan karena saya mau boosting riset gitu ya. Mau buat alat ini. Kalau ada pasien datang, saya masang kawatnya itu seberapa kencang sehingga nanti pengaruh sama urat-uratnya dan mukanya bisa berubah tuh. Kalau kencang mukanya jadi agak mundur, agak ini. Itu saya bisa nggak dibuat modelnya gitu. Jadi kalau kencang mukanya berubahnya seberapa mukanya? Ada bisa bikin gitu ya. Itu kan agak beda dikit sih itu algoritmanya ya. Kita juga main-main di situ. Tapi saya bilang kalau hubungannya ada intelligence system sama algoritma swarm atau pattern recognition saya mau. Ya, domainnya terserah. Tapi saya tetap bisa. Ya. Terus ini cerita juga nih juga pada berantem nih sama tukang gigi nih. Kedokteran gigi itu berantem, nggak tahu ya Pak, itu cerita aja interview nih Pak. Lagi pada berantem nih sampai KKA, Mahkamah Agung. Jadi seluruh tukang gigi digugat sama orang-orang jurusan kedokteran gigi. Karena biayanya lebih murah kan, sepertiganya kan masang gigi kan. Digugatnya apa tuh mereka nggak sekolah tuh, katanya orang-orang kedokteran gigi. Mereka nggak sekolah tuh, mereka nggak tahu kalau masang itu tuh ada saraf-sarafnya. Nanti kalau sarafnya nanti salah pasang, siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu kan. Apalagi saya yang penting jalan ya kalau saraf gitu ya mungkin nasib kali gitu. Akhirnya tukang gigi lebih murah karena murah. Itu sampai itu ribut gitu ya. Nah saya khawatir dokter Wasito itu ributnya karena masalah uang dan sebagainya juga sama si Deadcast. Tapi saya nggak ikutan gitu. Tapi itu kan fakta ya. Nah, kita sebagai periset ya tahu aja gitu. Tapi ya saya tahu gitu karena dari rekanan-rekanan kan setiap minggu saya kadang-kadang datang ke RSCM, datang kemana dan mereka saya undang untuk presentasi dan sebagainya. Untuk supaya kita sharing knowledge. Entar lagi mas. Nah ini caranya pasiennya. Terus entar lagi. Nah nih, jadi tadi saya ceritanya nggak usah terlalu panjang karena saya tahu saya hanya sharing saja. Mungkin pas tanya jawab ataupun diskusi ya, saya pun juga pengen tahu. Saya terus terang. Karena saya jadi manajer riset, terus kebetulan di Fakultas Ilmu Komputer itu banyak dosen-dosen sekolah di sana, dosen-dosen dari universitas lain ya, misalnya dari BINUS, dari UNJ. Saya tuh sering sekarang keliling, kemarin dosen ke UNJ, ya ngomongin riset juga, ya ngomongin ini juga. Tapi saya pengen tahu resources risetnya tuh seperti apa gitu. Ya saya tahu kira-kira Indonesia nih bisa nggak sih bersaing gitu ya. Saya juga nanya kemarin ke UNJ, ya saya mau melihat atau mau tahu labnya tuh sekuat apa sih kalau mau bertanding sama orang-orang di internasional. Karena saya tuh hobi saya tuh datang kampus-kampus di universitas lain, saya melihat labnya tuh seperti apa. Jadi kalau kita mau lawan mereka tuh Shinkansen, tahu Pak ya? Jangan-jangan lawan KRL Jabodetabek lagi ya. Kalau Shinkansen itu kan 2 jam. Dari Tokyo ke Nagoya nyampe tuh, dari 2 jam tuh dari Jakarta ke Jogja nyampe. Kalau Jabodetabek, KRL dari Gambir ke Bogor kan berarti menurut ya. Jangan-jangan kita begitu lagi, nggak mungkin ya. Tapi kalau nggak mungkin, bagaimana?
itunya. Ini kebetulan mahasiswa saya cowok semua ya. Iya. Cowok semua, ceweknya ada nggak cewek? Iya itu. Nah, cewek. Itu Iya. cewek pun juga bawa anak nggak pure cewek. Ibu. Ada sih. Saya udah meluluskan 50 sampai 60 S1, S2, S3. Yang cewek paling baru 3 orang. Bukan karena apa-apa, karena memang kalau di lab saya tuh hardware dekil banget ya kali ya Mas Agung ya. Dekil pada nginep. Dan dulu pada nggak mandi, makanya kita mulai sekarang wajib mandi di lab saya. Jadi kamu boleh ini tapi tiap hari harus mandi. Ada kan? Boleh nggak ngapa-ngapain? Ada yang kenal nggak di sini? Ya, ada yang dosen di UPN, dosen di Untar. Saya tidak sering keliling untuk melihat timnya dan sebagainya, membandingkan kira-kira ataupun di IPB, ya. Kalau saya lihat juga di Fasilkomnya ITB, ITS, sekuat apa sih kalau mau membanding? Kalau kita mau berkompetisi, nggak usah jauh-jauh deh, lawan UM atau US dulu deh. Kalau kita mau ngomong-ngomong mengenai in term of publikasi. Jadi, ya saya senang sih sharing seperti ini untuk memberikan semangat ataupun juga ya memberitahukan juga bahwa saya juga punya produk loh dan Indonesia bisa gitu ya. Produk-produk ini produk-produk anak bangsa sendiri ya. Kita punya buku tapi biasanya buku dari mana? Dari orang luar dan sebagainya, dan kita mampu ternyata. Itu yang kenapa yang membuat saya semangat, dan tadi tim-tim ini pun juga semangat ya. Mas Adi itu yang mana nih? Yang maco nih? Iya, Nah, mungkin mudah dapat besar. Udah lulus. Jadi itu saja mungkin sharing saya ya, namanya sharing ya. Mungkin ya saya sendiri mungkin akan banyak belajar juga dari Bapak dan Ibu ya. Mungkin tanya jawab tadi, tapi kalau bisa jangan susah-susah ya Pak ya. Kalau susah-susah nggak dapat hadiahnya. Kalau nanya tapi gampang dapat ini ada. Jadi itu saja mungkin fase tanya jawab. Mas Adi bisa di siapa dulu? Saya terserah siapa dulu, yang Bapak dulu ya. Satu ya Mas. Ya. Pak, nama saya Didier dari University. Dari hasil riset yang banyak tadi, akhirnya sudah ada belum produk jadi gitu ya. Produk jadi itu yang memang dijual atau bahkan sudah dipakai oleh negara lain. Tidak harus dalam bentuk alat atau bentuk apa gitu yang sudah dijual. Jadi kalau produk saya tadi kan Depkes kemarin sudah mau dibeli tuh ya, dibeli tapi ada proses Depkesnya. Tapi di tetangga lab saya bikin kalau software seperti searching information retrieval perpustakaan. Nah itu udah laku tuh, namanya Lontar. UI punya namanya Lontar. Itu kan buatan UI di lab tetangga kami tuh. Jadi itu udah dipakai seluruh universitas, dan itu lumayan tuh revenue-nya tuh. Ya, itu salah satunya bisa juga. Kalau alat mungkin tadi ada izin-izin dan sebagainya. Satu lagi, Bapak Ibu tahu Scale? Nggak tahu Scale ya. Scale itu kan dulu yang mendevelop juga beberapa tim dari kami, itu pun jualannya tuh. Jadi ya selain produk konsultasi juga itu jualan, bukan jualan, jadi proyek sih memang sih. Jadi kami di Fasilkom tuh ada dua, satu yang orang proyek, satu orang riset. Kalau orang proyek itu namanya Pusilkom di kami. Ya mungkin Bapak Ibu yang nama Pusilkom itu proyeknya. Kalau risetnya saya. Jadi itu Pak. Kalau bisa nanti saya minta kalau Bapak ada tuh produk-produk yang sudah dijual, terus untuk memang diterangkan, kemudian yang belum, dalam waktu dekat ini saya ada rencana akan melakukan satu website yang ini adalah semua produk-produk orang Indonesia yang sudah dijual dan belum dijual, supaya ada orang lain yang melihat lewat sosial media, tapi ini bentuknya website di sosial media, sehingga kalau ada orang Indonesia yang mau membeli, yang kadang-kadang kita ada kontak itu, bahkan ini malah bisa cepat. Kalau kita ngurus sendiri kadang-kadang susah. Dan selain itu mempertemukan orang-orang kita di Indonesia supaya dia kesempatan kuliah seperti siswa.